Salah satu yang kita lakukan saat berpuasa itu kan makan sahur. Ya, betul. Kira-kira kalau menurut dokter nih ada tips nggak bagaimana supaya makan sahur kita nih bisa menjadi tenaga yang maksimal saat kita berpuasa? Ya, yang pertama kan kalau orang berpuasa itu pasti pagi sahur ya. Sahur itu penting karena dengan sahur itu pada saat kita makan, kita mengumpulkan energi agar kita bisa beraktivitas di siang hari ya. Kita sahur kita harus banyak makanan berserat, buah ya. Karena makanan berserat itu penting. Kita makanan yang kalau kita banyak konsumsi makanan yang tinggi lemak itu bisa menyumbat pembuluh darah yang bisa mengakibatkan kita tuh jadi gampang ngantuk gitu ya, gampang lelah gitu, dan itu pasti mengganggu aktivitas pada saat puasa gitu dong. Halo sahabat KCK, kali ini kita bertemu lagi dalam Bincang Sehat Klinik Cahaya Teman edisi spesial Ramadan. Kali ini kita akan bertemu dengan salah satu dokter umum Klinik Cahaya Teman, Dr. Indi Anggreni. Kita akan bicara tentang tips mengenai bulan Ramadan, karena di bulan ini umat Islam di seluruh dunia sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Maka dari itu nih kita mau bahas tips-tipsnya bersama Dr. Ingrid, bagaimana supaya kita semua bisa tetap berpuasa dalam keadaan bulan dan sehat. Selamat sore dok. Sore. Iya dok, kita mau ngobrol-ngobrol nih ya mengenai bagaimana supaya sahabat KCK semua ini bisa berpuasa dengan bugar dan sehat. Salah satu yang kita lakukan saat berpuasa itu kan makan sahur. Ya, betul. Kira-kira kalau menurut dokter nih ada tips nggak bagaimana supaya makan sahur kita nih bisa menjadi tenaga yang maksimal saat kita puasa? Ya, yang pertama kan kalau orang berpuasa itu pasti pagi sahur ya. Sahur itu penting karena dengan sahur itu pada saat kita makan, kita mengumpulkan energi agar kita bisa beraktivitas di siang hari ya. Beraktivitas di siang hari, dan itu juga penting agar pada saat tubuh kita berpuasa hampir 12 jam lebih ya, 12 jam lebih itu kita tetap punya energi gitu. Caranya sahurnya itu kalau kita sahur kita harus banyak makanan berserat, buah ya, karena makanan berserat itu penting selain untuk bisa membuat tubuh nggak gampang lapar, kemudian juga dapat memperlancar pencernaan, kemudian kita hindari juga makanan yang rendah lemak ya, atau makanan yang tinggi minyak, supaya kita makanan yang kalau kita banyak konsumsi makanan yang tinggi lemak itu bisa menyumbat pembuluh darah yang bisa mengakibatkan kita tuh jadi gampang ngantuk gitu ya, gampang lelah gitu, dan itu pasti mengganggu aktivitas pada saat puasa gitu dong. Itu sahabat KCK, berarti nanti saat sahur banyak makan buah-buahan. Iya, jangan cuma gorengan ya dok. Iya, betul. Dan setelah berpuasa seharian ini dok, kan kita pasti akan berbuka puasa ya. Kebanyakan dari kita nih mungkin tagline di iklan ya sahabat KCK, berbukalah dengan yang manis gitu ya, sehingga identik kita cari takjil, cari makanan berbuka itu yang manis-manis selalu gitu, kadang-kadang lupa. Nah kira-kira nih kalau untuk berbuka puasa sebaiknya itu kayak apa ya dok? Kalau berbuka tuh kan kita setelah 12 jam lebih berpuasa tuh kita pasti kehilangan cairan tubuh banyak ya. Sedangkan 80% tuh tubuh kita terdiri dari cairan. Jadi yang kita awali itu dengan minum air putih. Minum air putih, kemudian dilanjutkan dengan sedikit makanan manis gitu. Jadi jangan kita kalau mau berbuka kan mungkin karena lapar ya, jadi pengennya tuh segala macam jajanan. Kalau perlu kita karena mungkin tubuh yang lapar gitu, atau seneng lihat mata kita jajanan banyak ya. Tapi itu bisa mengakibatkan tuh menumpuk lemak gitu, menumpuk lemak, terus bisa kalau terlalu banyak mengkonsumsi makanan manis, kita nggak sadar kalau kita bisa meningkatkan gula darah di dalam tubuh kita gitu ya. Jadi yang pertama dilakukan adalah mencukupi cairan tubuh dulu. Ada pola minum itu kan kita harus paling nggak 8 liter ya sehari. Itu bisa pola 2-4-2 ya. Yang 2 gelas kalau bisa di saat sahur tuh kita minum 2 gelas.
12. Kemudian 4 gelas pada saat kita berbuka itu bertahap ya, nggak langsung. Kadang-kadang kan orang mual ya, kalau misalnya harus langsung minum air putih banyak tuh bisa pada saat kita berbuka, diusahakan 1 gelas. Kemudian nanti setelah mungkin teman-teman beribadah ya, kita bisa 1 gelas pada sebelum makan, kemudian 1 gelas lagi setelah makan. Kemudian nanti pada saat teman-teman beribadah tarawih itu bisa dilanjutkan 1 gelas lagi, dan sebelum tidur malam tuh 1 gelas ya gitu. Jadi nanti 4-2 itu nanti dilanjutkan lagi nanti pada saat sahur lagi kan ya 2 gitu. Jadi selain itu, selain minum juga kita mengkonsumsi dilanjutkan nanti pada saat berbuka itu bisa makanan protein ya, mengandung protein, bisa mengandung lemak. Tapi kalau bisa yang lemaknya itu yang rendah lemak, kayak misalnya dada ayam gitu ya, ikan gitu. Nah itu mungkin yang bisa dikonsumsi teman-teman, selain juga dengan buah dan sayur gitu ya. Itu mungkin pada saat berbuka tipsnya. Terima kasih dok. Nah penting nih Iya, ya. betul. Air putih ya sahabat KCK ya, bukan air putih yang dicampur sirup ya dok. Iya. Air putih saja gitu mencukupi untuk supaya kita ini tidak dehidrasi selama menjalankan Iya, ibadah betul, puasa. nggak dehidrasi. Ya, lalu nih dok, ini kan setelah ibadah tarawih ini kan kadang-kadang kita masih merasa lapar ya. Iya. Ini kalau kita menjaga pola makan kita saat malam ini sebaiknya gimana dok? Supaya nggak ngantuk gitu, kadang-kadang bahkan kita langsung ngantuk gitu ya karena kebanyakan makan saat juga. Ini sebaiknya pola makan kita saat malam tuh gimana ya dok? Kalau saat malam sih ya dianjurkan sih jangan mengkonsumsi lagi kalau makan yang terlalu malam ya, karena bisa menimbulkan obesitas gitu ya, juga menimbulkan lemak yang lebih tinggi lagi dalam tubuh kita. Nah itu dihindari gitu ya. Terus kita juga karena kan kalau kita udah kebanyakan makan kita juga gampang kekenyangan gitu. Nah itu juga kalau kita terlalu kenyang nanti juga lambung kita bisa sakit mah. Apalagi yang sudah punya riwayat sakit mah ya gitu. Hindari makan yang terlalu banyak kalau bisa. Kalau malam kalau sudah mau tidur tidak mengkonsumsi lagi makanan gitu ya. Jadi pada saat makanya itu dianjurkan pada saat kita berbuka lebih baik itu kita makanan yang tinggi serat supaya mencegah kita nggak terlalu lapar, sehingga pada saat malam hari kita tetap bisa menjaga tubuh kita itu tetap sehat dengan mengurangi makanan yang tinggi lemak gitu ya. Dianjurkan kalau udah mau tidur lebih baik tidak usah makan lagi gitu. Nah berarti saat buka itu ya pemilihan makanan saat buka puasa itu penting sama kita. Tidak sekedar manis atau tidak sekedar lapar mata tapi penting sekali dipilih jenis makanannya yang termasuk buah-buahan dan sayur-sayuran. Ya, lalu kalau ini dok, kan biasanya mungkin sahabat KTK dengan lagi berolahraga ya. Lalu kalau puasa takut nih, kalau olahraga nanti takut haus gitu ya, atau boleh nggak sih sebenarnya kita tuh berolahraga saat puasa? Boleh, sangat boleh. Justru dianjurkan karena dengan berolahraga itu bisa meningkatkan kebugaran tubuh kita ya, supaya kita bisa tetap bugar di saat beraktivitas. Bisa olahraga ringan nih kayak jogging ya, jalan cepat, misalnya naik sepeda gitu. Nggak dianjurkan juga sih untuk yang terlalu berat olahraganya dengan mempertimbangkan kan asupan cairan ya. Terus juga kalau pada saat berolahraga tuh minimal 30 menit ya, itu penting. Nggak usah terlalu berat juga. Kemudian kan pada saat siang nih kadang mungkin kita ngantuk ya karena kekurangan cairan. Itu bisa juga tuh kita stretching 10 menit maksudnya ya, untuk menjaga tubuh tetap bugar gitu. Dan yang penting olahraga itu bisa juga untuk memunculkan hormon endorfin tuh, supaya kita juga ada semangatnya tetap, karena kalau puasa kan kita tetap harus ada semangat ya, supaya kesehatan mental kita juga tuh tetap terjaga. Nah itu pentingnya olahraga tetap pada saat berpuasa. Ya, tetap olahraga boleh, dan mungkin bisa dilakukannya waktunya sebelum buka kali ya dok? Iya, boleh. Sore gitu ya, sebelum maghrib jam 5 mungkin sekitar jam, sambil menunggu ngabuburitnya biar bermanfaat ya sahabat KTK ya. Ya, lalu dok, kira-kira ada tips apa lagi ya dok supaya sahabat KTK yang di rumah ini tetap bisa fit nih, tetap bisa semangat setelah tadi berolahraga, menjaga pola makan, apalagi yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebugaran saat menjalankan ibadah puasa? Kalau menurut saya itu yang penting adalah pola tidur ya.
pola tidur malam kan otomatis pasti sobat-sobat juga untuk menyiapkan sahur tuh harus bangun lebih awal. Nah, sedangkan istirahat kita tuh harus tetap cukup gitu. Jadi kalau kita memang sudah tahu nih kita bakal bangun lebih awal, kita pun harus istirahat lebih awal gitu. Jadi hindari kegiatan-kegiatan yang tidak perlu dilakukan di malam hari gitu ya. Misalnya kadang-kadang kita main game atau kadang-kadang mungkin ada pekerjaan yang lemburan ya. Cuma kalau lembur mungkin pekerjaan yang harus dilakukan, cuma kita harus tetap ingat kalau kita harus jaga kesehatan tubuh. Karena dengan pola tidur yang cukup, metabolisme tubuh yang teratur itu juga penting untuk kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa, Dok, gitu. Berarti nggak boleh begadang. Iya, jangan begadang kalau nggak ada kayak lagu ya. Iya, nah begitu sahabat KTK. Kalau misalnya sahabat KTK ada pertanyaan lagi nih, nanti mau konsultasi sama Kak atau mau dengan KTK yang lain, boleh sekali untuk hubungi saya teman. Bagaimana? Apakah tips kali ini bermanfaat? Sampai bertemu lagi di Bincang KTK edisi Ramadan berikutnya. Terima kasih, salam KTK.